Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Jejak Sang Pejalan, mari kita teruskan cerita kita tentang sejarah hidup dari Pangeran Purboyo. Cerita Pangeran Purboyo yang setelah ditinggal wafat oleh ibunya, sang ibu akhirnya diberi gelar kehormatan dengan nama Kanjeng Ratu Giring. Yang ada dua makam. Yang pertama adalah Kanjeng Ratu Giring tersebut ada di daerah Masjid Sultoni Wotgaleh, sedangkan yang satunya ada di daerah Sodo Palian Wonosari Gunung Kidul. Sedangkan ketokohan dari Eyang Panembahan atau Pangeran Purboyo dapat kita lihat dari jejak kisah hidupnya sebagai seorang kesatria pilih tanding, dan juga sebagai seorang yang sangat setia kepada gustinya atau kepada rajanya. Dan beliau menghabiskan umurnya sebagai abdi dari 3 raja turun-temurun dari Mataram Islam. Adapun beberapa yang muncul dalam buku catatan sejarah dari para penulis Belanda, terdapat juga beberapa wangsa dari Purboyo. Yang pertama adalah Pangeran Purboyo Setunggal menikah dengan putri Pangeran Agung ing Kajuran. Pangeran Purboyo II menikahi putri Pangeran Raden ing Kajuran. Pangeran Purboyo III menikahi putri Kanjeng Panembahan Raden, yaitu kemenakan dari Pangeran Kajuran Ambalik. Sedangkan yang keempat adalah Pangeran Purboyo yang keempat ini menikahi putri Panembahan Purboyo II atau keponakan dari Pangeran Kajuran Ambalik. Sedangkan Pangeran Purboyo III dan Purboyo IV ini adalah termasuk masih dalam satu generasi atau satu masa saat hidup mereka, termasuk dengan istri-istrinya. Kisah hidup dari Pangeran Purboyo, beliau adalah sebagai putra ketiga dari Eyang Panembahan Senopati utawi Danang Sutawijaya. Di angka tahun 1565, beliau ikut menjadi saksi penobatan Raden Martapura dan menobatkan Den Mas Rangsang menjadi Sultan Agung Anyokrokusumo. Saat dikeluarkannya Sabda Raja yang sedang lenggah di daerah Krapyak kepada Adipati Mandaraka dan kakaknya yaitu Pangeran Purboyo, bahwasanya tahta warisan harus diberikan kepada Raden Mas Rangsang. Tetapi sebelumnya, karena beliau pernah mempunyai cita-cita dan berujar bahwa Pangeran Martapura dinobatkan dahulu sebagai seorang raja. Penobatan Pangeran Martapura sebagai seorang raja ini hanya berumur sekitar 1 hari. Setelah Pangeran Martapura dinobatkan sebagai seorang raja yang hanya berumur 1 hari, kemudian kekuasaan diberikan kepada Raden Mas Rangsang atau yang bergelar Sultan Agung Anyokrokusumo. Sultan Agung Anyokrokusumo atau bergelar dengan Sultan Agung Senopati ing Ngaloga Sayyidin Khalifatullah Panetep ing Tanah Jawi, utawi dengan gelar yang lain adalah Kanjeng Sultan Agung Prabu Pandhita. Ini terjadi di angka tahun 1565. Ketokohan dari Pangeran Purboyo sendiri dapat kita lihat di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1568. Saat Bangwetan atau Wirasaba diserang oleh Tumenggung Martoloyo, Pangeran Purboyo yang dipimpin langsung oleh Sultan Agung Anyokrokusumo
Sedangkan Wirasaba saat itu dipimpin oleh Rangga Pramana dan mendapat bantuan dari Pangeran Surabaya, Bupati Semenep, Balega, Pakacangan, Gresik, Lamongan, Sedayu, Tuban, Japan, dan Pasuruan. Sedangkan pasukan dari Bangkulan atau pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Anyagara-Kusuma mendirikan atau mesanggrah di daerah Dusun Polodadi. Bangwetan dapat dikalahkan setelah Mataram membuat tangga dan menjebol pintu dengan kayu besar, serta gasir atau menggali tanah di bawah beteng untuk membuat lorong agar pasukan bisa masuk ke dalam pertahanan. Sedangkan Telik Sandi yang diutus saat itu bernama Jaya Supanta. Di tahun-tahun berikutnya, di tanggal kisaran dari sumber beberapa penulis Belanda yang ada dari pemerintahan di Jepara, di tanggal 25 November tahun 1661 yang diisukan bahwa Adipati Wirorejo berkawan atau berkomplot dengan Pangeran Purboyo, dan terjadi rencana pembunuhan terhadap Pangeran Puger dan Pangeran Purboyo yang saat itu terjadi isu santer di dalam istana atau jero beteng. Sedangkan di tanggal 4 September 1662 di dalam surat Residen Luton dikatakan bahwa kapal-kapal mulai dibangun dan beberapa kapal ada yang menuju Bali. Kapal ada yang menuju Bali dan ada yang menuju Cirebon. Tetapi semuanya adalah menguatkan dugaan ini hanyalah sebuah kedok dari Sunan Mangkurat Setunggal untuk mencari siasat agar bisa menghabisi Pangeran Purbaya. Sedangkan di dalam tulisan juga ditemukan dalam sebuah surat Dak Register tanggal 15 April 1663 kekhawatiran dugaan serangan hama tikus yang menyerang sawah atau ladang, dan kekhawatiran dari ramalan Kajoran Ambalik yang masih terkait hubungan dengan darah dan Pangeran Kajoran. Ataukah kaitan dari nama Adipati Purbaya yang pernah disebut oleh Sang Noto sebagai pengganti raja saat di akhir-akhir nanti usianya, ataukah nama Adipati Anom dan Adipati Bilitar yang termaktub dalam catatan di tahun 1643 yang disaksikan oleh pihak Belanda yang bernama Kapten Jaswa. Kesetiaan dari seorang Senopati dan seorang pelayan raja atau abdi setia Pangeran Purboyo tidak perlu diragukan, karena Pangeran Purboyo juga berhasil membujuk Sunan Mangkurat Setunggal atau Sunan Mangkurat Tegalwangi yang meratapi istri yang meninggal dan menunggui di kuburnya. Sedangkan cerita ini kaitannya dengan Ratu Malang. Kaitan cerita Ratu Malang ini akhirnya dapat kita temui di dalam catatan-catatan yang menggerakkan banyak penulis, mengisahkan bahwa ada sekitar korban jiwa sebanyak 43 orang dari selir Sunan Mangkurat Setunggal. Tetapi pangeran berhasil membujuk agar beliau, Sang Sunan Mangkurat I, kembali ke Kedaton. Sedangkan cerita Ratu Malang ini adalah yang bersuamikan seorang dalang gedok. Makamnya dari Ratu Malang ini
ada di Antakapura di daerah Redi Kelir. Setelah itu 3 tahun kemudian, setelah peristiwa itu, dibangunlah nisan dari Ratu Malang. Sedangkan di tanggal 6 November 1668, Vespit memberitakan bahwa Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Purboyo mencarikan pengganti istri dari putri pribumi berketurunan nasab tinggi. Dan dari sinilah taktik Sunan memecah hubungan atau adu domba antara anaknya sendiri yang bernama Pangeran Adipati Anom dan pamannya yaitu Pangeran Purboyo. Sedangkan di antara tahun 1670-an, putra mahkota dan pangeran diusir dari Mataram. Sedangkan di angka tahun 1653, Pangeran Adipati Anom dinikahkan dengan seorang putri dari Cirebon. Setelah angka tahun 1650 inilah terjadi sebuah kisah tentang yang berkaitan dengan Roro Oji, dan juga ada beberapa nama-nama yang mungkin sebaiknya tidak saya ceritakan di channel Jejak Sang Pejalan ini. Di tanggal 9 Agustus 1668 juga terjadi sebuah peristiwa menjelang Grebeg Maulud yang berkaitan dengan beras. Sedang di tahun 1670-an juga terjadi perselisihan antara Pangeran Adipati Anom, Pangeran Singosari, yang berkaitan dengan nama Ratu Balitar. Sedangkan cerita Ratu Balitar, Pangeran Singosari, dan Raden Dubres di sekitaran tanggal 15 April 1670 ini terjadi bencana Merapi atau Gunung Merapi meletus. Sedangkan di angka tahun 1667, Pangeran Adipati Anom yang berusaha mencari hubungan dukungan Belanda agar mau datang ke Mataram dan dengan cara memberikan hadiah-hadiah berupa gula, minyak, telur, burung merak, dan hadiah-hadiah yang lain yang ditujukan kepada Syah Bandar Jan Wesenhangen. Kesetiaan Pangeran Purboyo ini dapat kita lihat di tanggal 1 Juni 1669 Masehi atau 1592 Jawa. Atas perintah Sunan, Pangeran Purboyo menghabisi saudaranya sendiri karena kecerobohan dari saudaranya ini yang berkaitan dengan meledaknya pabrik mesiu yang menewaskan banyak orang. Pangeran Purboyo yang tinuding mejahi Wiromenggolo. Di tahun-tahun inilah Pangeran Silarong berada di daerah Kuwel atau di daerah Keprabon yang ada di timur sebelah Ahwa dari desa Ponggok, dari desa Cokro sekitar Ponggok atau di barat hutan Delanggu. Raja marah dan memerintahkan algojonya yang bernama Martolulut dan Singonegoro, dan dua algojo ini berangkat dan segera bertemu dengan Pangeran Selarong di Biru. Kemudian diceritakan terjadi pembunuhan di antara tahun 1591 Jawa. Sedangkan peristiwa pembunuhan ini terjadi di daerah Wareng atau di daerah Bareng yang sekarang ada di tengah kota Klaten.